ditekan-tekan pada bagian ini. Ujung tulang lengan atas kita tekan-tekan, kemudian tekan begini, luruskan posisi tangan. Tangan masih posisi seperti ini, maka kita tekan pada bagian ini. Di bagian ini kita tekan, ya. Kalau saya tekan di sini, itu secara otomatis dia langsung keluar. Memang agak sakit. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengatasi tangan penderita stroke ya. Jadi ini tangannya masih bengkok ya. Coba kasih begini Bu. Nah ini masih susah untuk keluar teman-teman. Nah jadi cara kita untuk melatih tangan penderita stroke seperti tutorial yang saya bagikan kemarin, titik-titik pijat untuk tangan. Nah jadi kalau untuk tangan orang stroke ini kita tekan di sini teman-teman. Tekan sedikit saja, tidak boleh terlalu kasar. Tekan pada bagian ini, hanya menekan, jangan digeser-geser. Nah jadi ditekan-tekan begini, ditekan-tekan pada bagian ini. Ujung tulang lengan atas kita tekan-tekan, kemudian tekan begini, luruskan posisi tangan. Setelah itu teman-teman tekan di sini nih, ya, di bagian ini. Tekan di bagian ini, memang agak sakit biasanya. Ini jadi satu di atas tadi, kemudian di sini ditekan-tekan begini, teman-teman. Kemudian selanjutnya di tengah, di sini, ya, ditekan pada bagian tengah. Tapi tidak terlalu kasar, hanya menekan-menekan saja. Kemudian kita luruskan begini. Dan menggerakkan otot, ujung otot lengan bawah. Kemudian tekan pada bagian tengahnya. Dan ini teman-teman, ya. Kalau tangan masih posisi seperti ini, maka kita tekan pada bagian ini. Di bagian ini kita tekan, ya. Kalau saya tekan di sini, itu secara otomatis dia langsung keluar. Memang agak sakit, ya, agak terasa sakit, tapi ini sudah langsung lemas, ya. Nah, jadi itu teknik bagaimana membuat tangan penderita stroke yang melengkung bisa menjadi lurus. Nah, teman-teman bisa lihat, ya. Teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat di sini caranya untuk jari tangan yang mengepal. Jadi cara untuk meluruskannya di sini. Nah, memang di awal pada saat kita tekan ini sakit, ya. Sekarang sudah berkurang sakitnya, Bu. Nah, ini sudah berkurang sakitnya, teman-teman. Tetap kita pijat di sini, tapi tidak terlalu kasar, ya. Jangan terlalu kasar, dan dia akan lurus, teman-teman, ya. Nah, ini sudah mulai lurus. Kemudian selanjutnya di bagian luar, di bagian luarnya di sini mengikuti ruas-ruas tangan, ya, seperti ini, mengikuti sela-sela jari. Kemudian di sini dipijat terus, dan di sini. Kalau di sini mengikuti garis tangan yang dari sini, nah, mengikuti seperti ini ke arah luar. Nah, karena biasanya yang urat tendon di bagian dalam inilah yang menarik tangan sehingga mengepal. Nah, biasanya kalau yang sudah lama itu mengepal terus-menerus, susah untuk dibuka. Nah, kemudian kita luruskan seperti ini dan diputar-putar begini, ya.
minta pasien untuk memutar sendiri dan melatih tangan sendiri seperti ini pada saat posisi tangan sudah lurus. Nah, kemudian kita pijit dengan metode menarik, menggunakan dua tangan. Menarik dari arah dalam, seperti ini, ke arah luar. Kemudian kita tekan lagi di sini. Nah, di awal tadi sakit sekali, betul Bu ya? Ini di awal tadi sakit sekali, sekarang sudah berkurang. Nah, kemudian kita tepuk seperti ini. Ini agak sakit. Bukan agak sakit lagi, tapi sakit sekali biasanya. Nah, menepuk-nepuk seperti ini manfaatnya adalah untuk merangsang pembuluh darah balik di tangan supaya tidak kaku ya. Nah, tadinya bengkok, sekarang sudah bisa lurus teman-teman. Nah, jadi ini yang di sini tadi titik intinya satu ya. Ini titik inti untuk tangan. Mau orang sehat, mau orang sakit, kalau bagian ini ada terasa sangat sakit, biasanya ini akan mengakibatkan keluhan, tangan sering kesemutan, tangan sering pegal, tangan sering sakit. Nah, setelah memijat seperti ini, kemudian nanti latihannya begini. Tapi tidak memutar terlalu kasar. Ini untuk membuat otot-otot pada bagian lengan bawah itu menjadi rileks. Oke, angkat ke perut Bu. Oke, angkat ke kepala. Nah, satu latihannya lagi yaitu garuk kepala. Seperti ini. Nah, oke. Jadi ibu ini sudah berapa tahun stroke-nya Bu? 2 tahun. Sudah 2 tahun stroke. Dan di awal saya pijat, ini tidak bisa bicara. Ya, ini tidak bisa bicara, betul Bu ya? Ya. Nah, ini tidak bisa bicara. Sekarang saya mau sembuh. Coba bilang Bu. Coba bilang. Sama sembuh. Nah, ini sudah bagus teman-teman ya. Di awal dulu jalan tertatih-tatih, sekarang jalan alhamdulillah sudah bagus. Ya, nanti teman-teman bisa lihat dulu selalu merasa kesakitan pada lutut, selalu merasa kesakitan pada tangan. Nah, ini tangannya sudah mulai agak lemas dan lurus. Enak kalau tangannya terasa begini Bu ya. Sudah seperti terasa normal. Nah, jadi tugas suami ya, tugas Paruli di rumah ini harus pijat-pijat pada bagian telapak tangan begini. Nah, metode ini teman-teman terus terang, jujur saya bilang bahwa ini adalah akumulasi dari pelajaran yang saya dapatkan setelah memijat ratusan pasien stroke. Nah, jadi saya belajar dari apa yang saya lakukan. Termasuk seperti Ibu Warni ini di awal dulu tidak bisa jalan pelan-pelan sekali, ya, tertatih-tatih, kaki terseret, alhamdulillah sekarang sudah mulai bagus jalannya. Tangan dulu mengecil, ini sekarang sudah berisi. Coba angkat ke perut Bu. Oke, angkat ke kepala. Oke, mantap. Lagi ke kepala. Iya, bagus. Nah, sekarang itu latihan untuk penderita stroke. Nah, kalau tangan teman-teman jangan jangan dipaksa untuk diputar-putar. Tekan saja pada bagian ini karena biasanya otot dada yang terasa kaku di bagian ini, ya. Kemudian di bagian belakang. Jadi cukup ditekan-tekan saja begini. Ditekan begini, kemudian diangkat ke kepala. Coba. Nah, ini sudah bisa. Kalau dulu teman-teman ini tangannya begini ya, bengkok. Nah, alhamdulillah sekarang tangan sudah mulai bisa diluruskan. Kalau dulu tidak ada gerakan lurus sama sekali. Nah, tinggal jari tangan ini. Nah, jari tangan ini teman-teman ditekan di sini. Ini terasa nyaman juga buat orang yang stroke-nya, betul Bu ya? Terasa sangat nyaman dan tangan terasa seolah-olah tenaganya muncul di sini. Nah, satu titiknya kemudian kita pijat di sini dan mencubit-cubit di sini. Nah, tarik di ujung sini ya, kalau ada
uratnya di sini yang terasa di ujung sekali, jangan terlalu keras dan jangan juga terlalu ke dalam. Seperti ini misalkan di sini ditekan terlalu berat, jangan ya. Memperlakukan orang yang stroke, teman-teman, tidak boleh terlalu kasar ya. Nah, setelah kita pijat-pijat begini, biasanya urat yang ini tidak berfungsi untuk orang yang stroke. Dia tidak bisa begini. Nah, jadi uratnya ini lengket dan tidak tersuplai oksigen serta aliran darah. Jadi dia seperti kram terus. Nah, jadi ini sederhana. Teman-teman bisa nanti melatih orang stroke di rumah dengan cara menekan pada bagian ini. Ini kalau ditekan ini bisa rileks ya. Bisa sampai ke bawah. Tapi kalau tanpa ditekan ini kaku sekali. Nah, jadi menekan-nekan seperti ini untuk merawat pasien, merawat keluarga di rumah. Teman-teman bisa lakukan pemijatan di telapak tangan seperti ini, supaya tangan bisa rileks jari-jarinya. Ini kalau saya tidak tekan dia kembali lagi, tapi kalau saya tekan di sini dia akan mapan. Jadi ini bisa dilakukan pemijatan dengan menggunakan minyak urut boleh, menggunakan krim pijat boleh, menggunakan minyak zaitun atau hand and body lotion boleh. Nah, jadi teman-teman silakan praktekkan video ini untuk mereka yang punya keluhan pada tangan dan bisa dipraktekkan juga pada tangan orang yang stroke. Nah, setelah ini kita pijat, ini kita gerakkan di bagian ini. Tapi posisinya terbalik. Nah, digerakkannya begini. Ini sambil digoyang-goyang urat tendon yang ada di bawah seperti ini. Kemudian kita tekan di sini. Nah, ini kalau saya tekan di sini, teman-teman, tekan sentak sedikit. Ini bisa bergerak ya, coba kita lihat. Nah ini bergerak di jari tengah. Ini bergerak di jari tengah, kemudian di sini nanti bergerak di jari manis. Mestinya kalau orang yang normal. Jadi kita tekan-tekan saja di sini, tekan-tekan di sini, sambil menggerak-gerakkannya seperti ini. Nah, tapi tidak boleh terlalu kasar, hanya ringan-ringan saja. Nah, biasanya tenaga orang stroke itu kalau masih seperti ini, biasanya dia masih tidak ada tenaga. Karena tangan yang bisa jadi tumpuan juga, bisa jadi buat pegangan, malah tidak berdaya. Nah, kemudian latihannya teman-teman, setelah pemijatan dilakukan, latihannya yang awal kita buat tangan seperti ini, kemudian coba diangkat ke perut, Bu. Setelah di perut, ke hidung. Pegang hidung, setelah hidung, pegang kepala. Oke, nah setelah di kepala, teman-teman, ini latihan untuk orang stroke. Coba pegang kepala. Ya, oke, tahan dulu. Nah, ini latihan yang wajib dilakukan. Jadi di rumah, pada saat bangun, biasakan tangan pada posisi ini untuk beberapa menit. Nah, sebelum bangun, kemudian diluruskan ke bawah seperti ini. Nah, untuk melatih lagi, ini tangan kalau kita sudah gerakkan melengkung lagi, kita balik lagi, pijat lagi seperti ini. Nah, jadi untuk beberapa saat, teman-teman di rumah bisa pagi hari, bisa sore hari, supaya otot ini mapan. Yang di sini, ya di bagian telapak tangan, ini dipijat-pijat begini. Nah, jadi tutorial ini saya berikan sambil terapi Ibu Warni dari Limboto, Provinsi Gorontalo. Beliau sudah 2 tahun menderita stroke, yang tadinya tidak bisa jalan tertatih-tatih ya. Alhamdulillah sekarang jalannya sudah mulai bagus. Dulu bicara sedikit-sedikit, alhamdulillah sekarang bicara sudah lancar. Komunikasi dengan keluarga sudah lancar. Nah, kemudian dengan gaya seperti ini, teman-teman, kita tarik ke arah luar. Tangan begini ya. Nah, teman-teman boleh lihat tangan saya di bawah.
ujung jari menyentuh telapak tangan, ditarik ke arah luar. Jangan ke dalam ya, karena kalau ke dalam seperti tadi melengkung lagi ya. Nah, tekan-tekan seperti ini. Jadi Pak Mukmin, boleh nggak saya terapkan untuk orang yang sehat? Itu memang metode untuk merelaksasi urat dan otot yang bermasalah. Nah, seperti ini. Jadi yang tadinya begini bisa jadi lurus seperti ini. Bagikan video ini setelah menonton. Yang belum subscribe silakan ikuti kami untuk mendapatkan pengalaman saya seputar pijat refleksi yang menangani orang stroke, saraf terjepit, sakit kepala, dan keluhan-keluhan lainnya yang bisa dibantu dengan pijat refleksi. Nah, tetapi jika ada pembengkakan, peradangan pada bagian tangan, sebaiknya hindari untuk memijat dulu pada saat posisi tangan lagi bengkak. Nah, kemudian ini kita pijat pada bagian ini. Nah, kalau pada bagian ini dipijat itu tadi tangannya tidak secara keseluruhan bergerak. Nah, sekarang sudah mulai bisa bergerak seperti ini. Nah, tuh. Nah, jadi di ujung tangan terasa Bu ya. Nah, di ujung tangan itu terasa. Nah, kemudian yang selanjutnya kita putar-putar ringan saja, tidak boleh terlalu kasar. Kemudian kita latih seperti ini, ya. Dengan posisi lurus seperti ini, kemudian kita coba putar masuk Bu. Begini, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Nah, ini sudah gerakan sendiri, ya. Kalau sudah gerakan sendiri, tenaga tangan mulai terasa bertambah. Nah, jadi teman-teman, subscribe, like, dan bagikan video ini. Berikan semangat kepada mereka yang menderita stroke. Berikan semangat kepada mereka yang punya keluhan pada tangan. Jangan berhenti di Anda saja videonya. Bagikan sebanyak-banyaknya supaya banyak yang bisa menggunakan video ini untuk membantu penderita stroke di seluruh dunia. Oke teman-teman, ya terima kasih. Itulah bagaimana melatih tangan penderita stroke, bagaimana memijat tangan penderita stroke. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.